Bentar, belum masuk. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie, sahabat Rocky Usiam Official, dan sahabat Dr. Sugeng Sugiharto dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang nanti akan menjadi sebuah perjuangan ya dalam upaya nanti di tahun 2029, dan tema kita malam hari ini adalah DPR tanpa standar kompetensi, siapa yang dirugikan? Rakyat tidak butuh SDM rendah. Nah, masyarakat itu kan sering mengeluhkan tentang bagaimana kualitas DPR dalam mengelola legislatif, bukan karena DPR tidak mampu untuk bekerja, tapi karena muncul pertanyaan besar. Apakah lembaga yang membuat undang-undang negara ini sudah diisi oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, kapasitas yang sesuai dengan kompleksitas zaman yang ada pada hari ini. Nah, di tengah perkembangan AI misalkan, kemudian geopolitik global, perang dagang, transformasi digital, dan tantangan ekonomi yang memang saat ini semakin rumit dan semakin menantang ke depannya, ada sebuah langkah dan upaya yang dilakukan oleh Mas Ardi. Di sini kita hadirkan Mas Ardi sebagai pemohon ke MK, dan nanti Gus Rocky Osyam yang akan membahas dalam urusan tata negara, karena beliau memang expert di bidang konstitusi, karena pendidikan beliau hukum konstitusi. Dan kalau misalkan kita beranalogi, dosen saja di pendidikan tinggi wajib S2, minimal wajib S2. Kepala sekolah juga wajib kompetensi yang sesuai dengan di bidangnya. SN pun harus memenuhi syarat akademik berlapis. Lalu mengapa pembuat undang-undang yang menentukan nasib 288 juta jiwa rakyat Indonesia tidak memiliki standar kompetensi yang lebih tinggi? Dan apakah negara modern membutuhkan standar kompetensi akademik minimum bagi pembentuk undang-undang? Atau apakah demokrasi cukup diwakili dengan sekedar populer saja karena artis atau karena bisa menggait suara publik, atau harus diimbangi dengan kapasitas intelektual? Nah, kalau kita lihat sebenarnya DPR itu memiliki 3 fungsi. Ya, yang pertama legislasi atau membuat undang-undang, kemudian anggaran, PBN, bahkan pengawasan pemerintah. Nah, masalahnya undang-undang semakin kompleks dan persoalan ekonomi semakin rumit. Nah, ini Mas Ardi sudah mengajukan permohonannya kepada MK, namun ada proses yang belum berhasil ya. Nah, kita ke Mas Ardi terlebih dahulu. Mas Ardi, mungkin bisa diceritakan apa yang diajukan, yang dimohonkan oleh MK sehingga ada proses yang memang terjadi ditolak pemohonnya. Silakan Mas Ardi. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya boleh cerita sebelum berangkat dari keresahan hati dengan keadaan Indonesia ini gitu ya. Setelah saya pikir-pikir, memang anggap aja saya itu seorang permisalan itu tukang becak lah, lagi baca koran lah gitu kan. Kok semakin ruwet ya negara ini ya, yang pertama itu. Dan kok kebijakan itu tumpang tindih ya. Ada RUU KUHP, kok jadinya lebih baik yang 45 dibanding yang terbaru, malah terjadi perselisihan. Nah, itu dari hukum. Dari undang-undang lain yang baru-baru dikeluarkan itu kok lama-kelamaan sebenarnya apa sih yang saya angkat itu, yang terjadi itu sebenarnya apa? Yang salah itu untuk mengatur manusia itu yaitu undang-undangnya. Selagi manusia itu ada undang-undangnya, diatur oleh undang-undang, mungkin manusia di Indonesia ini mungkin akan teratur dan baik, bahkan
undang-undang itu bisa mengatur akhlak. Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu, Pak. Nah, berangkatlah dari situ, saya buatlah petisi ya, di MK itu sebenarnya kemana sih kita harus ini. Kalau saya cuma teriak sendirian di gedung DPR, nggak bakal didengar, bahkan dibilang mungkin orang nggak jelas gitu ya. Nah, setelah itu saya berpikir, oh ternyata ada jalan, ada mungkin dari pribadi saya ataupun dengan kemampuan saya, analisa saya, ya saya berjalanlah ke MK seperti itu. Nah, setelah sampai di MK, saya pelajari lah tuh dengan undang-undang yang permohonan itu, dan saya pelajari dengan pengajuan sebelumnya, ya kan. Ternyata permohonan MK itu harus ada tata kelola atau tata persyaratan untuk maju ke MK. Lalu saya buatlah, saya baca, saya pelajari, saya analisa. Ya mungkin karena saya apa namanya sudah belajar, mungkin saya karena bukan karena saya karena S2, bukan enggak juga, karena Itu keresahan hati ya. Diajukannya kapan itu? Membuat pemohon itu? Ngajuin permohonan itu di akhir kemarin Mei ya, sebelum Mei, April akhir lah seperti itu. Oh, baru ini ya berarti ya? Iya, setelah itu saya ajukan, lalu saya pelajari dengan kemampuan saya. Mungkin saya pernah berorganisasi ya dulu, pernah di HMI, pernah di inilah beberapa organisasi ya. Dengan kemampuan saya coba untuk merubah, jangan sampai Indonesia ini menjadi negara bulan-bulanan atau negara yang tidak memiliki seperti hutan lah, liar, undang-undang tumpang tindih, keributan di mana-mana. Dan apabila ada perselisihan, pasti yang salahkan itu undang-undangnya, bukan manusianya. Kadang manusia itu kan diatur oleh undang-undang seperti itu. Kalau menurut saya sih, saya lihat dari negara Singapura, saya lihat dari Iran juga rapi kok, mereka undang-undang ternyata seperti itu, Pak. Nah, lalu saya naikkanlah, saya mengajukan sidang. Akhirnya saya dipanggil untuk sidang pendahuluan. Ya, dengan kapasitas saya di sidang pendahuluan itu memang banyak beberapa evaluasi di sidang pendahuluan. Dengan ketika itu dengan Hakim Prof Isra ya, saya di Isra. Prof saya di Isra. Kamu ketika saya sedang bersidang itu ya banyak sih evaluasi. Ternyata ada yang dengan namanya batu uji gitu, Prof. Apa namanya, batu uji harus disiapkan 5 batu uji. Karena saya backgroundnya ini batu uji apa, akhirnya saya pelajari ya. Dengan bisa dibilang kalau dalam Islam itu ya jihad konstitusi lah, saya anggap itu. Biarin waktu saya, pikiran saya lillahi ta'ala, saya ingin membangun Indonesia ini dari hal yang kecil lah, hal yang bisa saya lakukan ataupun dengan biaya saya sendiri, apa kemampuan berpikir saya. Nah, majulah saya di sidang pendahuluan, lalu hakim bilang ke saya ya silakan apa namanya untuk perbaikan ketika itu. Dan setelah perbaikan itu lalu saya masuk ke dalam sidang perbaikan yang kedua. Nah, sidang perbaikan itu diterimalah ini saya, dan saya sudah mengatur untuk draft permohonan itu. Alhamdulillah sudah diterima, akan tetapi menurut kejanggalan saya ya, mungkin analisa atau perkiraan saya ya, biar tidak ini, perkiraan saya itu ternyata memang kelemahan saya itu karena saya bukan orang hukum, dan saya batu uji itu agak kurang ya, agak kurang. Dan saya akui ya, tapi minimal kalau saya sih pribadi ya, minimal karena ini negara demokrasi atau negara yang siap untuk menerima masukan, ya minimal diperkarakanlah. Apa sih? Kenapa sih kok ditolak? Harusnya ada petisi atau alasannya tidak jelas. Tidak jelas itu di mana tidak jelasnya seperti itu. Dan tidak di apa namanya di MK itu tidak dijelaskan. Ketidakjelasan itu di mana? Tolong kasih tahu saya, mungkin akan saya perbaiki. Seperti itu. Itu Prof yang terjadi. Nah, setelah itu sampai ke sidang keputusan. Ya, sidang keputusan di 22 perkara di sidang MK semuanya ditolak.
total tidak ada yang diterima tanpa analisa atau alasan yang jelas, yang benar-benar. Cuma alasannya tidak jelas. Ini menurut saya itu kapasitasnya seperti apa kok jawabannya tidak jelas seperti itu, Bro. Harusnya ada kenapa, kesan pesan kenapa bisa tidak jelas itu kenapa? Tolong kasih tahu kita gitu. Nah, seperti ada apa namanya, saya nggak tahu ya, apa namanya. Nah, seperti itu, Bro. Mungkin Skapur Sirip pembukaan saya seperti itu, Bro. Dan saya kan tetap berjuang dengan kapasitas saya, ya, kemampuan saya, apa yang bisa saya lakukan buat umat ya. Kalau di Islam itu mungkin umat, buat umat itu apa, seperti apa ya, mungkin untuk kebaikan umat ya saya lakukan dengan sebaik-baiknya seperti itu, Prof. Mungkin Ya. itu. Nah, langkah selanjutnya ya Mas Ardi, langkah selanjutnya ketika ingin mengajukan ulang, apakah mungkin ada beberapa poin-poin penting yang direvisi sehingga memang itu menjadi perhatian untuk diuji di MK atau seperti apa Mas Ardi? Ya, Pak Jarli. Mungkin Gus Rafiq mungkin lebih tahu ya. Mungkin kelemahan saya itu di posita ya, kelemahannya di posita dan batu uji ya. Menurut saya sih batu uji sih sudah oke ya. Batu ujinya udah oke. Memang ada batu uji yang masih kurang ya. Batu uji itu harus benar-benar kena ya. Karena yang kita hadapi itu bukan undang-undang turunan. Yang kita hadapi itu undang-undang 45. Nah, batu uji di pasal berapa yang bisa apa namanya menjadi apa namanya perbandingan oleh si hakim, seperti itu mungkin. Nah, saya mungkin kelemahan di batu uji satu, yang kedua posita memang. Tapi untuk apa namanya 1 dan 2 data dan ini apa namanya tadi Prof, sebelum posita itu Pak, saya lupa. Nah, itu udah lengkap. Mungkin positanya, tuntutannya nggak jelas kalau kata hakim seperti itu. Ya. Baik, mungkin nanti lebih lanjut juga untuk perjuangannya Mas Ardi ke MK nanti mungkin bisa diskusi lebih intens dengan Gus Rocky juga di bidang tata negara, dan nanti juga ada khusus di bidang hukum, nanti Gus Haikal juga bisa ngebantu Mas Ardi untuk bisa apa namanya berhasil ataupun bisa minimal diuji dan diputuskan di MK. Baik, kita untuk menanggapi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Mas Ardi. Monggo, silakan Gus Rocky. Saya mau nanya Pak Ardi, saya karena nggak dikirimi putusannya, PUU-nya itu sudah ada berarti kan, amar putusannya? Udah ada, Gus. Dan memang tidak dijelaskan apa kelemahan tidak dijelaskan apa GR-nya. Tidak dijelaskan intinya ya, saya tidak jelas. Gimana tuh? Tidak dijelaskan situ dengan keputusan terakhir tidak jelas lah seperti itu, karena alasannya mungkin maksud batu uji sih kayaknya sih, lebih ke batu uji, tapi tidak dijelaskan kenapa, apa yang ini gitu loh, yang menjadi ini. Cuma karena mereka mungkin sudah dirapatkan di 9 hakim itu ya, saya kurang paham ya, karena mungkin itu ini saya kirim dulu apa downloadnya agar Mas Rocky sempat baca sebentar ya. Jadi saya akan nyela Mas Rocky baca sebentar. Saya baru aja download soalnya. Amar putusannya ya. Sudah, iya. Bentar ini. Kemarin yang dikirim permohonannya sih. Iya, saya nggak cek satu-satu itu. Sebentar. Silakan diteruskan. Nanti di apa? Nanti saya kirim. Gini dulu, in general dulu deh. Saya punya feeling kalaupun legal standingnya oke, kemudian batu uji positanya alias pintu masuk di UUD-nya tuh ada gitu. Kira-kira konstitusinya pasal berapa yang memang itu UU Pemilu melanggar konstitusi tersebut. Kalaupun itu ketemu semua rapi, saya curiga nantinya itu seminimal-minimalnya ada dissenting opinion yang ujungnya adalah dianggap pasal tersebut itu bersifat open legal standing. Sorry, open legal policy, kok open legal standing lagi. Open legal policy.
Artinya itu dikembalikan kepada para pembuat undang-undang mengenai UU Pemilu. Bagaimana political will mereka untuk menaikkan kualifikasi akademik ataupun kualifikasi pendidikan dari calon anggota DPR RI. Tetapi juga begini, hal lainnya yang harus diperhatikan mungkin, ini soalnya bukan sekadar DPR RI saja menurut saya, tetapi kita DPD, membacanya betul. secara keseluruhan, bahkan terhadap seluruh anggota parlemen. Dalam hal ini parlemen kita itu bisa dibilang bikameral ya. Bikameral, ada kamar bawahnya itu ya harusnya DPR, tapi malah di kita DPR tuh yang atas. DPR dan DPD artinya seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bedanya mungkin kalau DPR ruangnya melalui partai politik, tetapi kalau DPD itu perseorangan pemilihan yang bersifat kedaerahan. Tetapi juga kan sama pentingnya dong karena sama-sama perwakilan rakyat, kendati DPD juga kewenangannya tidak sebesar DPR RI. Kalau DPR RI kewenangannya ada budgeting, ada legislating, kemudian juga ada check and balances, apa namanya itu, controlling ya, pengecekan gitu kan. 3 elemen ini tentu saja memang kalau melihat apa namanya, tugas pokoknya ini para anggota dewan tentu saja memprasyaratkan satu kemampuan akademik yang itu minimal. Silahkan, lagi-lagi ini open legal policy nanti, apakah S1, S2 misalnya. Dan itu sekali lagi tidak terlepas di, anggota DPR RI saja, bahkan ya semestinya anggota, MPR secara umum, bahkan juga eksekutifnya. Jadi sekali lagi, menurut saya kendati pun ini nanti legal standing-nya ketemu, positanya ketemu, dimungkinkan kalaupun ada yang setuju hakim ini karena anggaplah, majelis hakim punya political will pengen meningkatkan kualitas legislator kita misalnya. Tetapi tetap itu akan ada dissenting opinion. Kenapa? Karena, sebagian masyarakat juga anggaplah begini, hari ini standar usia, anggota dewan itu kalau dirata berapa, kelahiran tahun berapa. Itu melihat juga tren pendidikan di tahun itu misalnya. Sebagaimana akses pendidikannya dan seterusnya. Maksud saya begini, di era awal pendirian republik, tentu saja yang sarjana sedikit dibanding sekarang. Tetapi apakah mereka terdidik? Tentu saja lebih terdidik bahkan dengan kita. Mereka terbiasa berbahasa Belanda misalnya, dipaksa berbahasa Belanda karena rata-rata pejabat-pejabatnya dulu ya Belanda dan seterusnya. Kemudian juga, dari, aspek pergaulan antar elit yang kemudian nanti jadi anggota Majelis Konstituante gitu kan, kemudian jadi BPUPK, PPKI dan seterusnya, itu juga ada percakapan intelektual yang luar biasa dibanding kita hari ini bahkan. Jadi kalau dulu nggak perlu istilahnya dengan syarat, apa namanya, pendidikan tertentu, memang mereka yang pada masuk ke parlemen, yang jadi anggota itu ya terbiasa terdidik digodok dengan, nuansa intelektual yang luar biasa kelasnya gitu. Bung Karno kan cuman S1 ya. Nah itu. Yang lain pun yang profesor, doktor itu kehitung, mungkin Supomo. Makanya disebut bapak bapak, konstitusi kita, Profesor Supomo itu. Nah, tetapi hari ini memang seharusnya naik tuh, kualitas, legislator kita, yang ada kok malah turun. Ini kembali kepada, kualitas masyarakatnya, budayanya. Budaya apa saja yang tentunya harus ditingkatkan, makanya sekali lagi bukan cuma DPR nantinya ini, DPD kena, eksekutif kena juga. Dan bahkan secara umum, aspek pendidikan, kayak gimana hari ini, grand design pendidikan Indonesia, apakah mau menaikkan, apa namanya, pendidikan itu dari aspek misalnya kualifikasi pendidikan S1, S2, atau orientasinya adalah keterserapan di dunia kerja. Sementara kan hari ini orang pun berdiskusi nih persoalan pendidikan.
beberapa jurusan mau dihapus karena dianggap nggak marketable dan seterusnya. Belum lagi kalau misalnya nanti diarahkannya kepada jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan oleh, negara untuk CPNS, untuk jadi politisi dan seterusnya. Dan kadang juga aspek politik, kalau kita menggunakan perspektif perbandingan, iya betul beberapa negara seperti Iran misalnya, itu punya punya ketentuan untuk, anggota parlemennya itu minimal strata 2 ya, master atau S1. Namun umumnya kebanyakan, negara-negara demokrasi di dunia itu, tidak mencantumkan kualifikasi pendidikan yang cukup rigid. Kendati karena budaya masyarakatnya itu terdidik, ya rata-rata anggota dewannya itu di atas 70-80% itu ya, minimal seminimal-minimalnya sarjana. Sementara kalau kultur di kita karena prosentase sarjana saja, jangankan S2, S3, prosentase sarjananya saja itu sedikit. Nah, ini saya mencoba mengambil data dari sekian ratus anggota dewan, bahkan yang nggak punya ijazah nih, artinya SMA aja nggak punya, jangankan S2 jauh banget itu. Ini SMA aja nggak punya, itu ada 211 orang, bayangkan. Oh, banyak juga. 211 orang ini kira-kira 30%-an dari anggota parlemen loh. Iya, iya. Itu banyak, Kemudian Bos. iya, yang SMA ada 63 orang, yang D3 ada 3 orang, kemudian yang S1 115 orang, yang S2 119 orang. Ini saya dapat dari Data BPS KPU data BPS 2024. ya. Ya, Data betul. valid BPS ya. Betul. Itu masa nggak valid kan? Nah, kalau saya membaca ini merepresentasikan kualitas pendidikan kita yang direpresentasikan melalui politik gitu. Artinya apa? Budaya pendidikan kita penting sekali untuk ditingkatkan. Kemudian juga ya tentu saja budaya politik supaya mengedepankan, katakanlah meritokrasi. Orang-orang yang memang, pandai, orang-orang yang memang expert di bidang politik, entah itu dari aspek apanya lah tadi yang tugas fungsi pokok DPR yang 3, kemudian kalau di branch of judikatifnya apa, kalau di executive branch-nya ya apa, beginilah, budayanya. Aspek lainnya yang penting, mungkin saya share di forum ini adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi Indonesia itu menandai satu paradigm shift ya, perubahan paradigma Indonesia dalam berkonstitusi. Kenapa? Sejak sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, yang mana Mahkamah Konstitusi ini adalah disebut saja produk reformasi. Indonesia itu, punya fase konstitusional yang lebih sifatnya itu apa ya, non-liberal atau illiberal demokrasi. Demokratis tapi tidak liberal. Makanya kalau zaman Bung Karno dibilangnya guided demokrasi ya, demokrasi terpimpin. Kalau kalau, Pak Harto sebutnya demokrasi, Pancasila dengan ideologi pembangunanisme dan seterusnya. Setelah reformasi, itu berubah total, kita berdemokrasinya sudah menjadi liberal. Liberal itu apa? Di antaranya ada mengedepankan hak-hak individu. Nah, inilah yang paling kelihatan. Hak individu ini biasanya ketika ada yang merasa terganggu, itu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Disitulah Mahkamah Konstitusi itu kenapa menjadi apa namanya, produk demokrasi pasca reformasi sekaligus produk konstitusi ala liberalisme. Dan di dalam konteks ini juga justru yang diajukan oleh, Pak Ardi. Saya melihat di dalam positanya ya, banyak sekali batu uji yang diajukan itu justru dari pasal 28 yang itu banyaknya berbicara HAM kan, pasal 28 itu, hak asasi manusia. Yang memang, saya juga belum menemukan relevansinya gitu kan, aspek, yang ingin diajukan, kerugian konstitusional yang dihadapi Pak Ardi melalui katakanlah, pasal-pasal yang diajukan. Di sini saya catat pasal-pasal konstitusinya itu 20 ayat 2, itu tentang, tugas DPR, kemudian 28E ayat 2 tentang HAM, 28H ayat 2 tentang HAM juga, pasal 23 ini aduh saya lupa tentang apa dan pasal 31. Nah, tapi di sini mencolok ada 2 pasal HAM ya di situ. Yang mana ini dianggap pasal, UU Pemilu pasal 20 ayat 1E tahun 2017 itu dianggap bertentangan
dengan pasal-pasal ini, kan begitu dalil dari pemohon. Nah, ini memang dari saya pribadi, to be honest, memang kurang ketemu nih batu ujinya. Mungkin kalau mau masuknya lewat HAM, itu adalah menuntut undang-undang lain yang mungkin dianggap tidak meningkatkan positive rights. Apa itu positive rights? Positive rights itu adalah hak mengenai ekonomi, sosial, budaya. Nah, dalam hal ini peningkatan kepada masyarakat, ya. Itu sifatnya positive rights. Nah, sulit kalau ketika membicarakan yang negative rights, hak sipil dan politik. Itu di dalam HAM ini kan terbagi dua tuh, ada hak negatif, hak positif. Hak negatifnya sipil dan politik, hak hak positifnya adalah ekonomi, sosial, budaya, dan persoalan pendidikan ada di positive rights. Nah, mungkin pasal-pasal itulah kalau mau batu ujinya HAM ya mengenai positive rights, cari undang-undang yang memang itu dianggap menghambat kemajuan kualitas pendidikan masyarakat, tidak langsung ke UU pemilunya, gitu. Karena apa? Menarget anggota dewan saja secara langsung, itu tadi seperti saya bilang kemungkinannya. Mungkin saja kalaupun ada yang nerima akan ada dissenting opinion dan kemudian ada dalil bahwa itu open legal policy. Sebagai pengantar begitu. Bukan Oke, pengantar baik. juga. Kalau tadi data dari Gus Rocky itu ya 30% itu ini yang saya ingin bahas lebih tajam di sini karena memang berkaitan dengan kompetensi anggota DPR yang nanti akan diperjuangkan lagi oleh Mas Ardi dan juga nanti dibantu insya Allah sama Gus Rocky dan Gus Haikal gitu ya. Kalau kita melihat seperti negara-negara maju ya, seperti Australia, Jerman, Jepang itu juga tidak ada syarat untuk berpendidikan S1 ataupun S2. Tapi yang menarik, meski nggak diwajibkan S2, mayoritas anggota parlemennya itu maju dengan berpendidikan tinggi. Nah, ini kan kebalikan di kita gitu loh. Artinya apa? Secara budaya politik, pendidikan tinggi itu menjadi norma, sudah menjadi kultur. Jadi nggak harus sebuah keharusan di undang-undang untuk dicatat minimal S1 ataupun S2 gitu kan. Dan perguruan tingginya pun juga perguruan tinggi yang bagus seperti University Tokyo kalau di Jepang, kemudian Keio University gitu kan. Nah, ini berarti di negara-negara maju itu yang selektif itu adalah di parpolnya. Nah, ini parpol kita nggak selektif dalam menyeleksi anggota partai yang nanti dicalonkan untuk menjadi anggota DPR. Nah, artinya mayoritas elit politik di sana itu lulusan universitas terbaik dunia gitu loh. Singapura itu mayoritas hampir 90% itu berpendidikan tinggi. Nah, kenapa di Indonesia ini kok tadi 30% disampaikan Gus Rocky aja yang itu SD ya? Tidak sekolah ya Gus ya? Atau SD, SMP ya? Nggak ada ijazahnya. Nah, nggak ada ijazahnya 30% loh teman-teman. Kalau misalkan 30% itu SMA ya masih mending lah. Ini 30% yang tidak ada ijazahnya gitu loh. Terus yang SMA-nya berapa, terus nanti yang D3-nya berapa, S1-nya berapa, dan seterusnya. Ini menjadi masalah kalau kualitas DPR itu yang membuat undang-undang justru pendidikannya di bawah minimal pendidikan standarnya pendidikan tinggi gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah dan menjadi tujuan Mas Ardi untuk apa namanya untuk mengajukan ke MK gitu ya. Nah, baik untuk di sesi ini kita minta tanggapan terlebih dahulu dari Gus Haikal ya. Nanti tinggal apa atau mungkin Pak Dokter mau begini apa tadi saya baca ya masalah nggak jelas ya. Tapi saya bisa rangkum lah apa kata Gus Rocky itu. Kalau tekanannya ke HAM, maka semua orang boleh mencalonkan kan gitu. Setidaknya kan itu. Ya. Argumen yang dibangun adalah semua orang tetap mencalonkan, tapi kapasitasnya diperbaiki dulu. Nah, pendidikan kita inklusif loh. Tidak ada orang semua boleh kuliah gitu loh. Artinya kalau ditetapkan itu sebagai syarat anggota DPR, ya kan secara tidak langsung semua
semua rakyat bisa mencalonkan diri sepanjang kapasitasnya memadai. Ini harus dibedakan dengan zaman kemerdekaan dulu. Kalau zaman kemerdekaan dulu cuma para priai yang boleh sekolah. Sekarang semua orang boleh sekolah loh. Kita nggak bisa menyamakan misalnya Kiai Haji Agus Salim, seorang poliglot, punya 7 bahasa, nggak pernah sekolah, nggak akan ketemu satupun di DPR yang kayak gitu. Mereka pendidikannya semangatnya berjuang, meraih kemerdekaannya. Jadi apapun jalan untuk mencari ilmu, itu dikerjakan zaman dulu. Jadi kedepannya itu mungkin fokus di pasal 20 terutama, tentang bahwa anggota DPR itu berwenang membentuk undang-undang, kemudian hak budget, hak segala, itu harus diterjemahkan bahwa anggota DPR itu punya kualifikasi. Kita bisa melihat di Iran. Kenapa Iran itu pakai S2? Karena di hukum mereka sandarannya hukum Islam. Hukum Islam apa? Nabi itu pernah mengeluarkan hadis akan hancur suatu urusan kalau tidak diserahkan kepada ahlinya. Paling nggak sumber hukumnya gitu di Iran. Itu dasarnya gitu. Nah sama kita bisa juga nanti kedepannya narasinya dibangun stressingnya itu bahwa anggota DPR itu harus minimum pendidikannya segini karena apa? Saya melihat UU Sisdiknas itu kelemahannya apa? Kualifikasinya nggak dijelasin. Hanya mata pelajaran ini dijelaskan. Adanya itu di Permendikbud kualifikasi lulusan SMA itu. Jadi dari Permendikbud itu SMA tidak qualified untuk nyusun undang-undang. Bahkan nyusun undang-undang itu kan harus spesifik banget. Kalau undang-undang Ristek, harusnya yang nganu tuh S3, harus S3. Karena saya lihat sendiri undang-undang tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu anggota DPR tuh nggak ngerti definisi sains itu apa. Itu contohnya aja. Jadi stressingnya begitu, bahwa narasi yang dibangun nanti, kenapa pasal 17 UU ya, pasal 17 undang-undang yang digugat itu 17 ya kalau nggak salah ya, 17 undang-undang pemilu, bahwa syarat minimal anggota DPR itu SMA, itu bertentangan dengan pasal 20 UUD. Memang UUD itu menyebutkan anggota DPR itu berwenang membentuk undang-undang. Itu harus dibaca bahwa anggota DPR itu berkualifikasi untuk membentuk undang-undang. Kenyataannya di UU Sisdiknas itu tidak ada pasal manapun yang menyebutkan kualifikasi lulusan SMA itu apa, nggak disebutkan. Adanya di Permendikbud. Dan kita bisa kalau maju ke depan itu bisa dilihat di buku tiap pelajaran. Outputnya itu anak-anak seperti apa sih itu? Itu nanti kalau maju lagi artinya apa? Yaitu bahwa pasal 20 UUD itu harus diterjemahkan bahwa yang menjadi anggota DPR harus berkualifikasi membentuk undang-undang. Dan kenyataannya prakteknya begini. Saya lupa aturan Gus Haikal yang tahu ya. Bahwa tim ahli DPR itu minimal S2 IP 3 loh. Nah kalau yang atasannya cuma SMA, gimana menilai kapasitas bawahannya gitu? Itu satu. Itu pertama. Kedua, DPR itu lawmaker. Lawmaker itu pembuat undang-undang. Tapi lawyernya, pengacara itu minimal S1 dengan ujian profesi segala macam. Penegak hukumnya minimal S1 semua. Bahkan DPR dengan DPD itu adalah pembentuk undang-undang dasar. Yang boleh mengamandemen kan DPR dan DPD, MPR lah keseluruhan. Ternyata hakim MK itu minimal S3. Lah ini aneh. Anggota DPR dan anggota MPR secara keseluruhan itu minimal SMA dan nyatanya malah dia nggak punya ijazah. Tapi penegak konstitusinya itu minimal S3. Nggak sinkron gitu. Nah itu nanti bangunan narasinya bagaimana? Jadi serangannya difokuskan saja nanti ke pasal 20 dan apa yang hak-hak seperti hak budget, hak angket. Itu kita harus membuat narasi bahwa itu harus punya kualifikasi minimal. Kelemahannya memang undang-undang Sisdiknas itu tidak menyebut kualifikasi minimal anak SMA itu apa sih? Jadi cair banget, adanya di turunan undang-undang di Permendikbud.
sekarang Permendikdasmen mungkin. Karena tidak di, kalau SMA kan aturannya di kewenangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan pendidikan tinggi. Kalau Iran kita bisa pakai alasan. Kalau Mas Ardi dulu mungkin salah nyebutnya begini, Iran cuma S2. Kenapa Iran tuh S2? Karena dalam hukum Islam itu sudah dijelaskan, sesuatu urusan itu akan hancur kalau tidak diserahkan dalam ahlinya. Sedangkan S2, kenapa sih S2 itu disebut master? Karena menguasai. S1 itu baru undergraduate, belum lulus. Bahasanya aja undergraduate. Apalagi SMA. Apa kita akan menyerahkan nasib bangsa ini pada sekumpulan orang yang tidak menguasai masalahnya? Memang idealnya setiap komisi itu pendidikannya sesuai dengan yang dibahas. Kalau pendidikan, misalnya RU pendidikan dan RU ilmu pengetahuan dan teknologi, harusnya minimal S3 mereka. Tapi yang lain-lain boleh S2. Itu pendapat saya. Kalau itu bisa dibuktikan kok waktu perekrutan tim ahli DPR. Itu kenapa mereka harus S2 dengan IP3? IP3 itu kalau S2 rendah loh sebetulnya. IP itu paling enggak 3,5 S2 itu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kualifikasi minimal anggota DPR itu harusnya S2. Karena apa? Tim ahlinya aja minimal S2. Kalaupun nggak S2 ya jangan gapnya terlalu jauh dengan tim ahlinya. Dan apa ruginya kalau bukan S2? Anggota DPR akan selalu reaktif aja terhadap pembentukan undang-undang. Jadi menunggu pemerintah dulu. Mereka menerima rancangan diserahkan ke tim ahlinya. Posisi aktifnya nggak bisa. Artinya mereka akan cenderung tidak merancang undang-undang karena kualifikasinya nggak cukup. Beda kalau reaktif. Pemerintah itu kan sumber dayanya banyak banget tuh. Kenapa di kita ya di Indonesia itu calon anggota DPR itu tidak boleh PNS loh. Dia harus mundur dari PNS. Itu ya kita dijegal memang. Lah sekarang profesor hebat aja PNS semua. Itu yang bermasalah banget itu sebenarnya undang-undang itu. Akibatnya ya kayak gini. Jadi pemerintah itu punya sumber daya hebat. Dari staf-stafnya, para profesor, doktor itu bisa diminta. Tapi DPR nggak punya. Tim ahlinya aja cuma S2. Merekanya sendiri SMA. Ini jadi masalah gitu. Ya memang kita nuntut Godwill kalau kita sentil ke Mahkamah Konstitusi. DPR dan DPD itu berkuasa mengamandemen Undang-Undang Dasar. Penegaknya adalah Yang Mulia Bapak Hakim ini. Sementara yang berwenang mengamandemen itu cuma SMA. Bapak-bapak harus doktoral. Itu kan aneh. Yang memproduksi Undang-Undang Dasar itu SMA. Penegaknya, Hakim Konstitusi, itu harus S3. Gapnya terlalu jauh. Teori hukum aja nggak ngerti SMA. Karena nggak diajari hukum. Misal undang-undang itu basis sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka nggak dapat metode ilmiah. Metode ilmiah itu nggak dapat. Filsafat ilmu aja kalau S1 baru diajarkan di jurusan pendidikan loh. Jurusan teknik itu nggak dapat. Jurusan teknik itu cuma dapat metode ilmiah. Filsafat ilmu nggak dapat. Baru jurusan pendidikan yang dapat. Memang harus ya itu kalau kita harus nyangkut ke MK-nya juga bahwa DPD dan DPR ini berkuasa mengamandemen undang-undang. Lah bapak-bapak aja yang menegakkan harus S3 kok mereka cuma SMA. Itu gap of quality yang parah itu. Monggo diteruskan Gus Haikal. Oke, Gus Haikal monggo bisa disambung. Suara Gus. Suara Gus. Ada yang umumnya ini siapa ya? Matikan tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati Mas Ali, Mas Erdi selaku pemohon ke MK. Tadi udah jenengan sudah ini ya memaparkan ya, saya belum masuk ya kayaknya. Argumentasinya tadi ya. Di awal tadi udah jenengan.
Mas Ardi? Sudah Gus. Oh sudah ya. Ya, Gus Rocky dan Dr. Sugeng. Pastinya Mas Ardi sudah banyak membaca undang-undang dan yang mengenai khususnya apa yang dimohon gitu ke MK itu. Tapi saya mau sedikit mungkin mengingatkan atau mereview ya syarat material formilnya ya. Pengujian di Mahkamah Konstitusi itu di mekanisme judicial review-nya ya, syarat kedudukan pemohon, legal standing-nya, aturan pasal 51 ayat 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, pemohon bisa perorangan, warga negara Indonesia, kesatuan hukum masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, lembaga negara. Nah, kemudian juga syarat kerugian konstitusional. Nah, ini yang penting ini, kerugian hak. Berdasarkan jurisprudensi dari MK, putusan MK nomor 006 PU 3 nomor 2005 dan nomor 11 PU 5 2007. Ada 5 syarat kerugian yang spesifik. Jadi kalau argumentasinya di mata hakim MK itu belum menyentuh kerugian yang spesifik bagi kamu itu apa kan gitu. Kita harus mengajukan argumentasi bahwa pasal ini sangat merugikan saya gitu misalnya begitu, atau merugikan rakyat Indonesia, atau makanya ketika saya kemarin sekilas melihat apa namanya dari MK itu untuk diperbaiki, itu isinya kurang lebih kalau jenengan nggak bisa secara spesifik bicara kerugian materialnya, kerugian konstitusionalnya itu secara tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya, misalnya bahwa mungkin kelompok ini kan kelompok ahli tata negara misalnya secara organisasi, secara class menjadi sebuah gugatan yang class action gitu kan, yang berkelompok gitu. Artinya nggak hanya kerugiannya itu perorangan, ada kelompok masyarakat yang dirugikan. Bahkan kalau kita bicara secara umum itu syarat S2 itu sebenarnya nggak cuma DPR ya, presiden, kepala daerah, DPRD kota, itu banyak sekali sebenarnya rentetannya itu. Antara lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, presiden aja SMA minimalnya gitu. Belum 40, misalnya kemarin sempat di judicial review, belum wakil presidennya boleh sebelum usia 40 atau pernah menjadi ini pejabat kepala daerah kan gitu, makanya kemarin Gibran lolos gitu kan. Tapi ini yang syarat ujian kerugian spesifik ini yang perlu diulik gitu maksudnya. Pertama ya, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bagi pemohon itu dirasakan kalau itu memang dari judicial review ke MK, artinya pasal ini nggak sinkron dengan Undang-Undang Dasar 45, ini saya merasa dirugikan di sini. Nah, kira-kira itu kerugian konstitusionalnya apa di situ? Hak konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang ya. Dalam hal ini ya berlakunya standar SMA itu yang mungkin dianggap terlalu rendah untuk kompetensi yang sekarang, karena memang mungkin kalau keinginannya ke S2 langsung mungkin agak ini ya, lompatannya terlalu jauh. Mungkin S1 dulu lah gitu. S1 dulu mungkin. Tapi kalau itu dirasa perlu ya silakan gitu. Kemudian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi ada semacam secara logis bahwa ini berpotensi merugikan bangsa Indonesia, otomatis akan berimbas pada diri pemohon kan begitu. Itu harus secara rasional dijelaskan gitu. Ada hubungan sebab akibat kausal verbal antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. Kan gitu. Artinya apa? Yang mengajukan pertama ya minimal S2 dulu, paling tidak dulu, kan gitu. Karena kan yang diminta misalnya
misalnya ini karena standarnya harus dinaikkan S2 ini SMA saya merasa demikian karena saya S2 tapi kok harus berkompetisi dengan SMA yang banyak ini misalnya kan gitu. Padahal S2 itu nggak kalah banyaknya dengan jumlah SMA sekarang misalnya. Jadi artinya semakin banyaknya kompetisi ini di ranah jenjang yang seharusnya di situ itu ada kompetensi S2, tapi kita harus bersaing dengan SMA yang akhirnya di dalam kompetensi itu kita malah dirugikan. Karena apa? Karena ternyata yang banyak jadi anggota dewan justru dari SMA itu, bukan dari kalangan S2 gitu. Padahal staf ahlinya tadi itu minimal harus S2 gitu. Nah, bagaimana seorang yang SMA itu mau mengoreksi pekerjaan staf ahli ini, itu kan juga rancu gitu. Kalau dalam argumentasinya misalnya disusun yang kurang lebih seperti itu gitu. Jadi tantangannya begitu, artinya ada kemampuan untuk membuktikan bahwa ini pasal mengenai minimal SMA itu benar-benar melanggar asas keadilan, ada rasionalitas, ada mungkin juga menimbulkan di situ diskriminasi gitu. Misalnya diskriminasi gimana ya? Itu bisa jadi serangan bisa jadi berbalik. Nanti merasa SMA diskriminasi misalnya. Itu atau bisa dibalik juga S2 kok diskriminasi, maksudnya apa? Karena begini, ada standar-standar yang itu mungkin untuk harus dibedakan antara misalnya DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota misalnya. Apakah S2 itu untuk semuanya atau DPR saja kan misalnya? Kalau misalnya batas usia itu kemudian mau dirubah itu apakah ini yang jadi perdebatan itu sebenarnya di MK itu yang kemarin sekilas saya lihat itu karena ini sebenarnya wilayah perubahan ini ke wilayah pengambil kebijakan legislatifnya ke DPR-nya begitu, wilayah perubahan ini kalau mau berubah gitu dalam pasal ini karena kemampuan atau hak membentuk undang-undang ada di lembaga DPR itu karena di MK itu hanya menilai bahwa ini merugikan apa tidak gitu. Kalau ini dipandang memang merugikan konstitusional pemohon secara spesifik ya. Karena ini masih terlalu umum mungkin mereka menganggapnya begitu. Yang kemarin sempat diajukan itu masih terlalu umum sekali. Anda dirugikannya yang mana gitu kan pertanyaannya gitu. Akhirnya kan atau jangan-jangan gara-gara Anda mengajukan ini banyak yang dirugikan. Karena dianggapnya hak konstitusional dari yang lain, yang SMA itu kemudian tidak bisa masuk di situ gitu. Mungkin saya potong sedikit, Mas Ardi, tolong dijelaskan waktu itu Mas Ardi merasa dirugikan di sisi apa? Itu loh, diterangkan ke publik ini merasa dirugikan. Ya, dirugikan dengan hak suara saya yang di MK ya, hak suara saya sebagai pemilih. Makanya di situ saya lampirkan barang bukti yaitu DPT. Jadi memang harus kejelasannya dari dasar ya. Apa yang dirugikan dari saya sudah saya angkat. Memang saya DPT dan mereka menerima. Dan di sana itu posita sih sebenarnya tuntutannya itu yang mereka intinya tuh betul kata Prof Sugeng tadi. Arah pendidikan kah, arah Prof juga arah ke titik lemahnya gitu. Intinya kita tuh menurut saya udah analisa ya ketika saya pakai undang-undang dasar ini, wah nanti diserangnya ke diskriminatif. Saya udah tahu ini bakal serangan ke sini, ini bakal serangan ke sini. Saya pelajarin semuanya ternyata dapat ini nih kayaknya nih masuk nih yang saya masukin 5 gitu kan. Nah, karena saya kurang mendalam dalam pemahaman undang-undang dasar itu arahnya kemana, maksudnya lebih ke mendalam lah intinya. Saya jadi belum menemukan undang-undang dasar karena ini undang-undang dasar 45 ya zaman Belanda ya. Jadi mungkin agak sulit tapi sebenarnya pendidikan itu saya udah terpikirkan Prof. Sebenarnya udah terpikirkan tapi nanti kenanya diskriminatif. Jadi seakan-akan sampai hakim bilang kamu mau jadi anggota DPR, ya enggak juga gitu. Yang saya pikirkan justru ya di Indonesia ini ya untuk sekelas S1 saja yang dimana dia baru belajar
analisis dan intelektual. Ketika di skripsi misalkan, kan baru belajar mereka. Tapi kenapa saya mengambil di S2-nya? Karena mereka sudah harus analisa dalam menentukan suatu kebijakan, itu harus ada analisa dulu. Ini kira-kira merugikan nggak? Atau diuji dulu sebelum masuk ke RUU, diuji dulu. Oh, ini layak nggak? Ini nggak. Diuji dulu, udah baru keluar seperti itu. Bukan yang terjadi sekarang ya, maaf. Cuma minta pendapat ahli, pendapat ini, pendapat itu. Karena pendapat itu bukan merupakan, kalau saya balikan kepada batu uji ya, itu bukan batu uji menurut saya seperti itu. Kita dalam dunia pendidikan itu analisa, makanya saya tekankan di sana itu analisis intelektual. Bukan, dan analisis intelektual ini tidak dimiliki anak S1 pun menurut saya masih lemah menurut saya, karena saya berangkat dari D3 ya. Saya sekolah D3, S1, bahkan S2, SMA gitu. Yang saya tekankan analisisnya gitu. Makanya RUU KUHP yang terbaru itu akan tumbang tindih, yakin 1000%. Karena mereka langsung cepat tek tanpa analisa. Sedangkan ya maaf, Undang-Undang 1945 dibuat 350 tahun. Ya, Tapi, ya benar, Mas Ardi. Itu. Ya, saya udah bisa menangkap. Gini, artinya kalau saya jadi hakim MK pun akan, makanya tadi yang saya utarakan itu kan hampir sama dengan kira-kira hakim MK itu arahnya pikirannya bagaimana, kan pertanyaannya kemudian mereka apakah jenengan menjadi DPR kan gitu. Karena pasal yang persoalkan jenengan itu masalah keanggotaan DPR gitu. Itu terlalu rendah kan gitu. Artinya sebenarnya kalau arahnya itu ke argumentasi yang jenengan tadi bahwa ini ada rangkaian di situ yang akhirnya merugikan segala macam. Nah, posisi jenengan itu kan belum terkoneksi di situ secara sebagai pemohon itu saya merasa dirugikan. Nah, itu apa gitu kan gitu harusnya. Jadi argumentasi ini ya secara kompleksitas imbas daripada SMA itu dalam hukum, dalam zaman globalisasi sekarang yang begitu banyak tuntutan kompetensi, keuangan negara, digital birokrasi, kemudian juga mungkin juga undang-undang yang selalu harus baru, harus up to date, itu harus memiliki kemampuan analisis akademis thinking yang tinggi kan gitu. Pemohon harus membawa data empiris mengenai juga banyaknya produk hukum yang dibatalkan oleh MK atau kebijakan eksekutif, ya produk hukum ya, yang oleh DPR itu kan undang-undang banyak. Yang di situ dibatalkan oleh MK itu kan juga banyak. Artinya apa? Imbas daripada SMA pendidikan yang rendah itu terbukti dengan adanya banyaknya ini undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh MK karena itu kerjaan mereka kan gitu, CMA itu. Jadi itu bisa juga jadi dalil gitu. Kan akibat dari pemahaman akademis yang rendah itu juga akhirnya kerjaan MK juga jadi banyak kan gitu. MK-nya hakimnya S3 yang bikin analisis tingginya masih anak-anak SMA gitu. Walaupun itu lewat S2. Nah, ini bukti-bukti secara nalar, skala argumentatif itu mungkin perlu diperbaiki. Cuma mungkin nanti perdebatannya jadinya bisa arahnya diserahkan ke DPR karena open law ya, masih dalam arti ya masih ini karena mungkin dalil-dalil dari MK itu tadi ke arah diskriminatif tadi karena belum meratanya pendidikan di Indonesia gitu, di kota-kota besar saja yang banyak jumlahnya itu gitu. Dalil begitu kalau di daerah-daerah mereka mungkin punya berani seperti itu. Jadi dengan harus juga sodorkan angka statistik pendidikan di Indonesia maksudnya bahwa ini merugikan sarjana S2. Makanya penting untuk ini pakai kelompok. Misalnya
mahasiswa S2 Asosiasi Hukum Tata Negara untuk paling tidak itu menguatkan argumentasi itu, paling tidak di di situ menjadi perwakilan kelompok yang ikut serta di situ, karena itu juga kepentingan mahasiswa hukum juga yang S2 itu kan gitu, diperjuangkan haknya gitu. Kurang lebih begitu, Mas. Oke. Saya ikut jadi mungkin perjuangannya akan panjang, kita akan bikin public opinion ya. Tapi seperti kalau mau ya seperti Mas Hardi bilang, kenapa di Iran seperti itu? Iran itu dasarnya hukum Islam. Nanti Gus Rocky bisa nerangin lah. Ada hadis suatu urusan kalau tidak diserahkan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Perbedaan presiden dengan DPR itu apa? Presiden itu generalis. Yang penting dia nunjuk staf yang bagus, menteri. Jadi leadershipnya bukan pengetahuannya kalau presiden. Kalau DPR itu spesialis, mereka harus di komisi-komisi tertentu. Kita bisa membuat statistik kerugian kita apa sih gitu ya. Misalnya, misal begini. Masih Dr. Sugeng digedein aja, Dr. Sugeng. Apanya? Oh ya. Misal begini. IMF dan World Bank itu mengatakan bahwa untuk pembangunan yang sustainable itu kalau tax ratio 15% misalnya. Artinya kalau tax ratio sebelum itu presiden tuh atau calon presiden nggak bisa menjanjikan apa-apa selain perbaikan struktural. Misal anggaran pendidikan harus berapa itu diberatin dulu. Jangan sorry aja, maaf bikin IKN, nggak bisa. Itu di luar public service. Tapi karena anggota DPR ini nggak menguasai teori seperti itu, kita bangsa Indonesia jadi dirugikan. Contoh itu satu. Contoh kedua, Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membentuk BRIN. Itu pasal 20 berapa ya lupa saya. Itu mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan adalah bla bla bla, cari sistematik bla bla bla. Tapi terakhirnya didasarkan atas keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa itu kacau. Artinya anggota DPR itu bahkan definisi sains saja tidak memahami. Bagaimana sains yang dasarnya dari keraguan sehingga harus diselidiki, dibenturkan dengan keyakinan. Jadi stressingnya ke depannya kita adalah korban sebagai rakyat, bukan kepentingan Mas Hardi sebagai untuk menjadi anggota DPR, bukan, jangan seperti itu. Kerugian kita adalah bahwa kita sebagai rakyat dirugikan. Itu contoh aja tadi. Dua contoh yang kenapa kita dirugikan. Yang rugi juga bapak-bapak anggota MK toh. MK itu kan penjaga konstitusi. Bagaimana penjaga konstitusinya S3, pembentuk konstitusinya cuma SMA. Bagaimana yang punya hak menafsirkan konstitusi itu S3, yang membuat konstitusi SMA. Itu kacau itu. Secara nalar kacau itu. Jadi kenapa harus S2? Karena jenjang pendidikan kalau kita buat pemahaman universal, kenapa S2 itu dikatakan master, graduate? Karena udah menguasai. S1 itu undergraduate. Masa kita nyerahkan bangsa ini ke undergraduate, orang yang belum lulus kuliahnya, belum lulus belajarnya gitu loh. Jadi arahkan nanti ke depan kalau nuntut lagi jangan karena kita dirugikan tidak bisa berkompetisi sebagai anggota DPR. Kita dirugikan sebagai rakyat. Kenapa anggaran riset kita kecil? Misalnya Turki itu anggaran risetnya gede, 1,56%. Zaman Pak SBY PDB Indonesia lebih gede dari Turki. Zaman Presiden Jokowi, Turki melewati kita. Anggaran riset Turki itu jauh lebih gede dari Indonesia. Mereka 1,56%, Indonesia cuma 0,3%. Akibatnya seperti itu. Kenapa? DPR-nya nggak menjalankan hak budget dengan benar. Karena mereka nggak tahu cara ngukur impact anggaran riset itu nggak tahu. Bahkan contoh paling jelas di semua negara maju itu anggaran lembaga riset itu lebih gede daripada anggaran parlemen. Kalau nggak salah Cina itu perbandingannya berapa ya? Saya lupa, sekitar 900 banding 1 loh. Kecil banget anggaran parlemen itu dibanding anggaran risetnya.
DPR nggak menguasai seperti itu, anak SMA nggak menguasai seperti itu. Jadi nanti ke depannya kalau Mas Ardi mau maju, itu buka buku-buku SMA itu Permendiknas kan udah mencantumkan kualifikasi yang harus dikuasai anak SMA untuk lulus itu apa? Ini sesuai nggak untuk jadi anggota DPR? Kalau masalahnya inklusivitas, semua orang boleh nyalonkan, tapi berjuang dulu. Sebelum berjuang demi bangsa ini, berjuang dulu demi ilmu. Ilmunya cukup, baru berjuang demi bangsa ini. Seperti dulu boleh Kiai Haji Agus Salim, itu memang cuma SMA. Tapi dia apa? 7 bahasa dia menguasai. Dia belajar secara otodidak. Ada nggak satu orang di DPR yang SMA kayak gitu? Nggak ada satupun. Memang nanti perjuangannya akan jadi keras. Ini saya ingetin nih Mas ya, keras ya. Kenapa? Misal masalah hak budget aja. Hak budget kita akan nyinggung program-program presiden yang disetujui DPR. Tapi secara manajemen penganggaran tuh nggak masuk di Misal udah dijelaskan oleh IMF bahwa penganggaran itu sustainable kalau rasio pajak 15%. Berarti kan secara logika kalau rasio pajak belum 15%, itu presiden atau calon presiden nggak bisa janjiin aneh-aneh. Presiden bisa janjiin aneh-aneh, kan harus ada cek kontrol dari DPR. Pak Presiden, misalnya anggaran pendidikan itu jauh, anggaran riset jauh, Bapak nggak bisa janjiin, bikin ibu kota negara. Itu contoh itu. Itu harus pengetahuan ekonomi yang cukup. Dan saya yakin dari 500 sekian anggota DPR yang pernah baca halaman itu dari IMF dan World Bank berapa? Saya nggak yakin kalau 1% ada. Jadi stressingnya kita dirugikan sebagai warga negara, bukan sebagai misalnya keinginan Mas Ardi untuk jadi anggota DPR, jangan. Kita benar-benar dirugikan karena itu. Contoh yang dirugikan apa? Guru honorer itu tuh masih 300.000 gajinya masih ada kok. Apa perjuangannya anggota DPR? Kan seperti itu. Yang dirugikan kita intinya gitu. Monggo kalau ada yang lanjut. Atau mungkin ini Pak, atau mungkin sedikit lah, mungkin ambil alternatif ya, mendorong reformasi internal partai. Karena ini kan yang menyaring kader itu partai. Jadi ada lebih ke reformasi bagaimana pemilihan ketat. Ya ini samakan dengan negara-negara ini masalahnya kalau partai apa? Money politik. Nah itu dia. Nah, partai bisa disuap untuk meloloskan anggota DPR. Jadi harus ada terobosan. Kalau dari DPR nggak bakalan bisa. Karena siapa yang kuat duitnya ke partai itulah yang lolos. Satu-satunya terobosan memang MK. Cuma MK. Apakah hakim MK itu punya goodwill? Kita contohkan Iran aja. Kenapa Iran itu S2? Karena dasarnya dari hukum Islam. Nabi itu sudah berkata bahwa sesuatu urusan akan hancur bila tidak ditangani ahlinya. Itu kenapa Iran S2? Itu jadi jangan kalau di negara lain kenapa tidak S2? Kenapa ya? Misalnya kata Gus Rocky tadi, karena kultur akademiknya udah tinggi, nalurinya dia milih minimal S1. Lah Indonesia ini SD-nya masih berapa? Lebih dari hampir 70% loh pendidikannya SD. Jadi ini benar kata Bung Karno, kita itu demokrasi terpimpin tapi dipimpin oleh orang-orang yang pintar. Salah satunya siapa? Hakim MK itu. Kalau mereka nggak bikin terobosan, cuma formal doang, nggak maju-maju Indonesia. Makanya kalau nanti maju Mas Ardi maju, cari para dokter biar debat dengan Hakim MK. Dokter harus dihadapi dokter. Dokter harus dihadapi dokter itu. Paling nggak dokter ketemu dokter kalau adalah debat nyali remuk loh itu anunya. Jadi nanti bikin masih panjang ya. Kalau maju lagi bikin tim. Kalau kita mau webinar tak fasilitasi, saya punya akun Microsoft Team profesional. Oke, tapi jangan menuntut dalam waktu dekat ini. Kita bikin public opinion dulu. Sebelum RUU itu dinaikkan, disiapkan benar.
Pembimbingnya itu ada ahli tata negara itu, Gus Rocky lagi kuliah S3. Tetap menurut saya kalau argumen paling kuat tuh Iran ya. Iran tuh argumen paling kuat karena kenapa dia harus S2? Karena hukum Islam menyatakan bahwa sesuatu urusan tuh bila tidak dikerjakan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Kenapa presiden nggak perlu? Presiden tuh generalis. Yang penting dia nunjuk tim yang bagus. Anggota DPR itu spesialis. Kalau dia di komisi hukum, dia harus tahu hukum. Kalau dia komisi ekonomi, dia harus tahu ekonomi. Kalau dia di komisi teknologi, dia harus teknokrat dong. Kan gitu, harus gitu. Minimal praktisi lah dia. Itu argumen tuh paling kuat Iran untuk negara seperti Indonesia. Karena kultur kita bukan kultur rakyat kita, masih mayoritas SD. Yang bisa mimpin ya yang berpendidikan. Iran udah bener kalau Iran dipakai argumen itu sangat-sangat amat bener. Karena apa? Nabi sendiri yang memerintahkan bahwa suatu urusan tuh kalau tidak dikerjakan ahlinya pasti hancur berantakan. Dan DPR itu nuntut spesialisasi, beda dengan presiden. Presiden itu generalis, DPR itu spesialis. Monggo. Oke, Gus Rocky, silakan Gus Rocky, tadi menyambung. Iya, mungkin juga hal yang patut dipahami bahwa alternatif tuh sebetulnya bukan hanya di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi seperti yang saya bilang, justru Mahkamah Konstitusi itu representasi demokrasi liberal yang justru Indonesia praktekin tuh setelah reformasi. Dan ini kadang bikin saya jengkel, banyak pembela demokrasi liberal, tetapi kan kondisi sosiologi masyarakat Indonesia itu nggak cocok dengan demokrasi liberal ini. Lah buktinya saking liberalnya itu, kita hari ini punya pemimpin baik di legislatif dan di eksekutif, itu tidak lebih hebat daripada para pemimpin kita sebelum reformasi 98. Setuju nggak nih soal ini? Kayaknya pemimpin-pemimpin kita lebih hebat kan di era demokrasi terpimpin zaman Bung Karno, di era Pak Harto. Justru di era kualitas anggota DPR zaman Pak Harto sepertinya lebih baik daripada sekarang. Iya, begitu. Padahal itu bukan demokrasi liberal kan. Lah kita setelah reformasi 98 itu itu udah beda sekali dengan versi original. UUD kita yang sekarang nih konstitusi itu sangat-sangat liberal ya. Bahkan neoliberal saya mau bilang. Misal kalau merujuk pasal 33 itu neoliberal sekali. Mekanisme ekonomi itu ada perkecualian itu. Undang-undang menyatakan pendapat kebebasan menyatakan pendapat itu diatur undang-undang, itu rawan represi loh. Seakan-akan di UUD-nya bebas, di Undang-Undang Dasar Terapanya tidak bebas. Buktinya apa? Zaman Presiden SBY, pegawai negeri sipil itu punya kebebasan berpendapat. Zaman Presiden Jokowi tidak lagi. Karena undang-undangnya yang gitu. Nah, ini yang harus kita ceritakan, ini Pak Dok. Jadi tidak liberal lagi itu kalau seperti itu. Sebetulnya ada suasana untuk tidak liberal karena rezim Pak Jokowi di akhir periode, kemudian sekarang dilanjutkan Pak Prabowo, itu menginginkan menghidupkan kembali GBHN, bahkan kalau bisa nih, ini juga manifesto politiknya Pak Prabowo sekaligus Partai Gerindra untuk menerapkan kembali UUD 1945 versi asli. Itulah kenapa orang semacam Profesor Saiful Muzani itu kan kritik keras yang dianggap makar dan seterusnya karena takut gitu kalau sampai UUD 1945 versi asli itu diterapkan. Begitu. Nah, soal ini ya, ini bagian dari riset saya. Saya berdiskusi dengan para akademisi hukum tata negara di UI misalnya. Tentang topik ini tuh sekarang publik, maksudnya adalah para pengkaji konstitusi itu terbagi 3. Pertama, mereka yang pro terhadap kembalinya UUD 1945 versi asli sebagaimana Presiden Prabowo dan lain-lain, para jenderal. Yang kedua adalah tidak menginginkan kembalinya UUD 1945 versi asli, tapi ada amandemen kelima yang justru semakin memperkuat hak-hak individual ya, fundamental rights yang sifatnya ya memperkuat demokrasi liberal lah. Nah, ada sebetulnya ini ada kelompok ketiga yang sedang digagas oleh para intelektual ini, apa? Kaji ulang. Jadi sebenarnya kita ini beloknya itu udah kemana sih sejak 1945 kemudian terjadi reformasi itu,
kok kayaknya melenceng jauh gitu dengan cita-cita pendirian republik. Nah, kembali ke topiknya, yang diajukan oleh, Pak Ardi, menurut saya akan kesulitan untuk merumuskan, mendalilkan mengenai, kerugian secara konstitusional. Karena apa? Karena ada paradoks tadi juga ditunjukkan, disinggung ya, misal oleh Gus Haikal. Paradoksnya apa? Di satu sisi Pak Ardi itu ingin meningkatkan positive rights, kualitas pendidikannya semakin tinggi itu terhadap para pemimpin di antaranya di legislatif. Tetapi yang urusan di legislatif itu ya, itu kan politik tuh. Politik itu negative rights. Disitulah nanti terjadi paradoks. Kemudian apabila misalnya MK mengambil pilihan untuk oke, terima ini, itu akan ada nanti para pengkritik dari kalangan liberal terutama, lagi-lagi saya mencurigai kalangan liberal, menganggap sudah terjadi judicial authoritarianism. Kenapa? Karena mendiskriminasi orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan formal, seperti yang dibilang Gus Haikal. Tetapi di sisi lain juga ada hak positif di mana pendidikan itu harus lebih tinggi. Lalu alternatifnya apa supaya tidak terjadi paradoks itu? Mungkin nanti tidak terpenuhi nih di MK unsur yang 5, ada apa namanya, kerugian konstitusional, tetapi harus didalilkan bahwa dengan adanya aturan, apa namanya, syarat minimalnya hanya sebatas SMA, itu dianggap menghambat ketercapaian tujuan berdirinya republik ini. Yang mana itu ada di preambel, ada di pembukaan UUD 1945. Yes. Gitu didalilkannya. Karena kalau mendalilkan kerugian konstitusional, sekali lagi itu akan ada paradoks antara positive rights dengan negative rights, ya. Seperti yang tadi saya bilang, negative rights hak sipil dan politik, di mana hak politik itu adalah hak yang nggak boleh diotak-atik sama sekali. Di antaranya hak memilih dan hak dipilih, gitu. Itulah kenapa kalau sampai melalui MK diterima ini, dikhawatirkan ada judicial authoritarianism. Jadi harus didalilkannya itu tadi, bahwa ketentuan itu menghambat ketercapaian tujuan berdirinya bangsa sebagaimana diatur di dalam pembukaan UUD 1945, yang mana UUD 1945 itu adalah bagian yang tidak bisa diamandemen. Yang kedua, dianggap sebagai statside. Apa itu statside? Patokan berjalannya bangsa dan juga patokan keberlakuan validitas undang-undang, ya. Jadi setiap konstitusi, bahkan muatan inti konstitusi itu pasal-pasal kalau bertentangan dengan preambel itu seharusnya secara logika hukum itu batal. Karena preambel ini pokoknya banget nih. Nah, terus baru ke bawahnya, terus ke undang-undang sampai ke aturan terbawah. Poin lainnya juga menurut saya jangan hanya, kita berharap pada MK, karena sekali lagi yang saya bilang MK itu produk demokrasi liberal. Sementara yang sedang diajukan oleh, Pak Ardi, apalagi diasumsikan dengan mengambil contoh Iran, itu jauh dari demokrasi liberal. Begitu. Ini malah lebih cocoknya demokrasi terpimpin. Artinya apa? Aspirasi ini juga patut menurut saya dititipkan secara politik. Kenapa harus secara politik bukan secara judicial? Karena saya lebih percaya ya bahwa untuk ngurus negara itu lewat politik alih-alih lewat judicial. Karena judicial pun itu produk politik, hukum itu produk politik. Jadi lagi-lagi baliknya ke politik. Artinya apa? Titipkan melalui partai, titipkan melalui anggota dewan. Kendati mungkin seolah-olah nanti bagi anggota dewan kurang ajar. Ini mau bikin aturan hukum yang ngehajar diri gue sendiri, kan gitu. Nah, itu titipinya sama anggota dewan yang udah profesor, mungkin ke Pak Sufmi Dasko itu. Itu kan udah profesor tuh. Iya kan? Nah, itu misalnya. Titipin juga karena kalau nggak salah undang-undang pemilu itu mau direvisi. Itu berita terbarunya kemarin mau direvisi tuh. Terbarunya. Ini juga penting ya. Kenapa kita harus memahami dan ini supaya menjadi budaya politik masyarakat kita juga supaya diubah nih.
Itu soal sosiologi politik masyarakat kita yang seneng sama hal yang sifatnya itu seremonial dan diadakan secara mewah, termasuk kampanye politik, ya enggak? Di sini, ini di UK ini habis, local election nih, itu nggak ada kampanye kayak di Indonesia yang wah gede-gedean banner, gede-gedean, alat peraga kampanye, nggak ada. Itu alat peraga kampanye di sini kecil-kecil, sangat sederhana. Paling cuma seukuran segede gini, pakai kayu, ditempel di atas tembok rumah. Saya pemilih partai buruh misalnya, Rebel Party, Green Party, Tory, atau yang lainnya. Sesederhana itu. Nah, sosiologi politik masyarakat Indonesia itu adalah yang suka terhadap seremonial dan bermewah-mewah, sehingga high cost dalam hal kampanye. Kenapa ini penting difahami? Disinilah ketika politik ditekankan pada sosiologi politik semacam ini, yang jadi acuan bukanlah kualitas si calon, tetapi ongkos, duit si calon. Disitulah ada money politik jadinya. Yang dikedepankan bukan soal ide, bukan soal gagasan, kemampuan, tapi soal fulus jatuhnya. Nah, sebagai penutup ini dari saya, mungkin barangkali kelamaan. Intinya ini harus diteruskan gagasan ini sekali lagi di dalam semangat preambel bahwa tujuan berdirinya negara Republik Indonesia itu adalah diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Minta ke MK, apa sih yang dimaknai oleh MK? Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Apakah tidak ironi melihatnya kalau ternyata bahkan mau mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, yang mana kesejahteraan itu juga ada soal pendidikan. Lah ternyata anggota dewannya aja ada yang nggak punya ijazah. Tetapi sekali lagi saya pesimis kalau MK akan menerima ini. Sekali lagi, saya lebih orang yang punya aliran optimis terhadap politik, alih-alih terhadap judicial. Terima kasih. Oke, kita ada tambahan Pak Dr. Sugeng sebelum ke Mas Ardi? Kalau ke politik itu ribetnya begini. Proses reformasi itu kan pembajakan sebetulnya. Aspirasi mahasiswa dibaca elit. Buktinya apa? DPD itu nggak dikasih wewenang. Namanya aja keren, senator kayak Amerika. Tapi apa seperti ke Senat? Enggak. Di Amerika itu DPR tidak berwenang menyetujui misalnya kepala staf angkatan bersenjata, Senat yang menyetujui. Politik luar negeri juga Senat itu. DPD nggak dikasih. Karena DPD itu bisa dipilih perorangan atau waktu itu tanpa parpol, malah nggak pakai parpol itu waktu pertama itu. Jadi kanal mana yang paling mungkin itu loh jadi masalah. Kalau kanal DPR, kanal parpol itu mustahil, nggak maju-maju itu. Karena money politiknya terlalu kuat. Siapa yang bisa ngasih setoran ke parpol, itulah yang ke DPR. So kalau paling bisa mungkin ya di anggota di MK, saya nggak tahu itu mekanismenya ke Mas Rocky gimana. MK itu sepakat dengan kita bahwa SMA itu, anggota DPR yang SMA itu nggak sesuai dengan preambel. Preambelnya udah jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mereka SMA ini yang mencerdaskan kehidupan bangsa aja minimalnya S1 para guru. SMA enggak. Dan lagi serang juga personal anggota MK. Bapak-bapak MK yang di sini itu tugasnya mentransferkan konstitusi. Bapak-bapak S3 yang boleh mengamandemen konstitusi cuma SMA. Kan ironi. Yang bikin ironinya di situ. Nggak masuk akal. Sekali lagi DPR itu spesialis, nggak bisa dibandingkan dengan presiden. Presiden itu generalis. Yang penting dia bisa assembly tim bagus, selesai kalau presiden. Visinya yang besar aja, teknisnya di menteri. Tapi kalau DPR nggak bisa. DPR itu spesialis. Kalau dia duduk di komisi hukum, dia harus ngerti hukum. Anak SMA nggak pernah dididik hukum. Kalau dia di bidang teknologi, harus ngerti teknologi. Anak SMA cuma tahu fisika. Contohnya seperti itu. Kalau perlu buka buku-buku pendidikan SMA itu, kan di situ jelaskan toh target pendidikan apa. Kita gong dari seluruh buku yang kita baca, tidak ada satupun buku-buku ini menunjukkan bahwa anak SMA itu punya kapasitas menyusun undang-undang.
Yang nyusun undang-undang SMA, yang menegakkan undang-undang S1, yang menegakkan konstitusi harus S3 malah. Karena anggota DPR dan DPD itu berkuasa merevisi undang-undang dasar. Ya memang sih kelemahannya kalau kata Mas Roti tadi, kalau di Iran itu memang deduktif. Quran dan hadis nyuruh begitu, itu memang nggak demokrasi liberal, itu memang demokrasi dipimpin agama gitu loh. Kalau di Iran gitu. Tapi kalau bisa ya, kalaupun itu nggak bisa, kita bisa lihat di Islam itu gimana. Itu Islam. Di Hindu gimana? Kalau 6 agama ini menyuruh bahwa suatu urusan disuruh harus oleh ahlinya, bisa saya rasa. Kan nggak ada hakim MK yang kafir toh? Serangannya begitu. Kalau Kristen, Katolik dan Protestan cari dalilnya di Injil deh. Sesuatu itu urusan harus pada ahlinya. Konghucu gimana? Hindu gimana? Buddha gimana? Islam gimana? Kalau 6 agama besar ini nyuruh harus ahlinya. MK harus karena apa? Di preambel tadi itu gunanya kita punya ahli tata negara sekarang. Saya kemarin tuh mikir preambel tapi lupa hari ini. Kalau Mas Rokian karena hari-hari teliti bahwa tujuan berdirinya negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa. SMA itu masih harus dicerdaskan, belum mampu mencerdaskan. Saya nggak tahu Mas Roki di guru SMA di Inggris harus S2 atau S1? Di sini guru harus S2. Harus ada pendidikan guru. Berarti harus S2. Karena apa? Tugas anggota DPR itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak cukup cuma S1. S1 itu tetap undergraduate, belum lulus. Minimalnya tetap harus S2. Jadi dalil-dalil logik itu kita sampaikan semuanya. Tolong nanti kalau maju lagi, timnya jangan sendirian. Hakim MK biar aja berdebat dengan sama-sama S3-nya. Makanya kita golingkan ini, public opinion, kita cari pendukung. Kalau urusan teknologi, oke lah saya berdebat sama Hakim MK misalnya. Urusan hukum ya berdebat sama Hakim MK, ya, dokter hukum. Sini ada Gus Roki atau Gus Haikal yang dokter. Urusan ekonomi ya siapalah nanti. Apa kerugiannya? Seperti tadi saya contohkan. Kalau rasio pajak belum 15%, maka anggota DPR harus menolak program presiden yang tidak memperbaiki public service. Contohnya seperti itu. Kalau belum, contoh yang kemarin kan MK memerintah presiden untuk menggratiskan biaya SD, SMP, bahkan sekolah swasta sekalipun. DPR itu tidak mengawal keputusan itu. Kita nggak ngomong presiden, DPR itu nggak mengawal keputusan itu. Kenapa? Ya kita bisa bilang mereka cuma SMA gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Oke. Sebelum ditutup ke Mas Ardi, ini saya mau tanya dulu nih. Kira-kira ada nggak nih anggota DPR kita yang lulusan SMA tapi kompeten? Ada nggak? Ke siapa ini nanyanya? Ya semuanya. Ini pada contoh mungkin Gus Haikal mungkin ada apa? Ini saya contoh, ini contoh ya, contoh. Saya nggak tahu contoh ya. Kemarin tuh Primus Justisio, saya nggak tahu Primus itu kalau S1 lebih itu ya, paling minimal S1 lah. Dia itu nyerang ke Pak Peri Warjio, mundur pakai ngutip ayat Al-Quran gitu ya. Itu ngutip hadis. Itu sesuatu urusan kalau bukan ahlinya maka hancur. Lah Pak Peri Warjio itu sudah ahlinya jadi anggota jadi gubernur BI gitu loh. Perkara dia salah kebijakan kan namanya saintis itu boleh salah nggak boleh bohong gitu. Tapi dia nggak berani ngomong ke sesama anggota DPR, takut digebuki rame-rame mungkin. Harusnya dia ngomong itu ke sesama anggota DPR. Jangan ngomong ke Pak Peri Warjio gitu. Peri Warjio itu udah layak. Seingat saya dokter dia kalau nggak salah itu. Primus S2 ya Primus oke, Primus udah S2 oke. Tapi dia harus ngomong dong di anggota DPR. Lo yang di Komisi Ekonomi minimal S2 ekonomi dong gitu. Jangan sama pemerintah doang yang diserang. Itu kalau ketemu profesor di BIN itu bertingkahnya parah itu DPR itu. Rasa lebih semua. Jadi nggak tahu oke sebagai anggota DPR tapi juga etika keilmuan itu juga harus punya gitu loh. Ya saya tambahkan terlalu panjang juga nanti. Monggo. Monggo Pak.
Pak. Jadi argumentasinya ke depan itu harus meruntuhkan yang namanya open legal policy ya. Jadi kebijakan hukum terbuka. Maksudnya begini, yang seperti disinggung tadi Gus Rocky mengenai sisi politiknya ya. Itu artinya karena pembentuk undang-undang itu kan legislatif itu ada di DPR, kemudian juga Presiden bisa mengusulkan berupa rancangan undang-undang, tapi yang jelas kedua itu memiliki kebebasan dan kewenangan penuh untuk menentukan materi, muatan, atau kebijakan hukum tertentu yang tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Ketika DPR, Presiden merumuskan aturan tersebut yang pasal SMA tadi itu adanya kebutuhan kemanfaatan, kebutuhan perubahan zaman dengan situasi politik bangsa pastinya sudah dipertimbangkan begitu. Artinya kita harus meruntuhkan itu. Orang yang atau yang pengen ya judicial review itu harus membuktikan bahwa produk undang-undang dari DPR itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan kemanfaatan dan situasi politik bangsa kan gitu. Karena ini karakteristik DPR yang produk hukumnya itu pastinya berimbas pada sipil, pada rakyat gitu. Jadi kalau nanti mungkin menemui ganjalan karena Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga legislatif, artinya dia tidak berwenang dalam membentuk aturan perundang-undangan ya. Kalau itu memang ranah politik atau ranah dari DPR, open legal policy tadi, bahwa itu hak kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang seperti apa, memberlakukan standar minimal seperti apa, itu hak penuh dari DPR gitu. Karena ada doktrin seperti itu. Jadi forum-forum yang kemudian saluran-saluran yang seperti disebutkan Gus Rocky tadi lewat lembaga-lembaga anggota dewan segala macam, itu antara ya saluran-saluran yang bisa digunakan, tapi tentunya jenengan pasti akan menemui banyak sekali hal-hal yang debatable di situ, karena memang anggota dewan apalagi orang-orang parpol itu mesti akan penuh pertanyaan dan perdebatan gitu. Jadi apakah bisa kira-kira kategori yang jenengan itu angkat itu bisa meruntuhkan open legal policy tadi gitu. Karena kalau ambang batas tadi itu pastinya MK itu dia akan bergejolak dalam apakah ini MK patut untuk turut campur dalam dalih yang dipohonkan gitu. Artinya apa? Apakah ini wewenang MK gitu? Karena itu kan arahnya dia dengan tuntutannya ke S2 gitu. S2 berarti kan arahnya sebenarnya perubahan gitu. Kalau jenengan arahnya ke ini merugikan jenengan, itu bisa dibatalkan. Nah, itu yang di titik tembak itu kerugiannya, bukan S2-nya. Karena kalau itu mau berubah dari S2, itu rayah ke DPR. Jadi kerugian apa saja ini? Jadi jangan fokus ke S2-nya dulu. Baru kalau pengen S2 itu, kalau ini misalnya dibatalkan ya, baru kalau mau bersuara tentang ini harus dinaikkan S2 itu baru ke DPR. Gitu. Artinya begitu. Nah, kerugian-kerugian yang sudah disampaikan tadi bahwa ini ada standar yang rendah, kemudian produk-produk hukum yang artinya dihasilkan oleh minimal pendidikan yang rendah ini kemudian merugikan bangsa, artinya juga tujuan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak tercapai, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menimbulkan banyaknya undang-undang yang saling bertabrakan. MK juga menjadi kasus-kasus yang di judicial review makin banyak di MK, itu kan juga akhirnya berimbas pada kesana gitu. Nah, titik kerugian-kerugian itu yang diperbanyak gitu. Jadi S2-nya ini hanya ini saja, selingan aja gitu. Bukan menjadi bobot pada ininya, pada pemohonnya gitu. Kalau itu yang disasar S2-nya, nanti pasti nubruk ini open legal policy ini.
Karena itu wewenangnya DPR kalau bikin itu. Gus Maksudnya begitu. Gus Haikal, saya mau tanya nih. Ada presiden, Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan DPR untuk mengubah pasal gitu ya, pasal tentang uang pensiun gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi saya rasa punya presiden bahwa ketika undang-undang itu maksudnya gini, ketika kita memerintahkan perubahan undang-undang yang menyerang vested interest-nya anggota DPR, dia bisa memaksakan. Kan Ya, tapi kalau SMA itu juga, makanya kalau itu dibutuhkan dulu kerugiannya gitu. oh ya itu tadi statistik segala macam kita rugi. Tapi kerugiannya jangan sampai Mas Ardi cuma pengen jadi anggota DPR. Kerugiannya kita sebagai rakyat itu loh. Jadi kerugiannya sebagai anggota DPR, misalnya UU APBN gini itu salahnya di mana? UU Jadi Sisdiknas gini itu. Begini, jadi gini. masalahnya begini. Apakah itu benar kerugian itu karena standar yang SMA itu? Lo kan bisa juga dilihat ditanya Mas. juga. Dilihat di Permendik peraturan Mendikbud tentang kualifikasi lulusan SMA itu kan ada. Memang nggak di undang-undang masalahnya. Jadi kualifikasi lulusan SMA itu ada di Permendiknas, bukan undang-undang. Nah itu masalahnya. Jadi kita akan bilang sesuai peraturan Mendikbud dan sesuai kurikulum yang berlaku bahwa anggota DPR itu tidak berkualifikasi menyusun undang-undang. Kita nggak bisa menyamakan dengan presiden. Presiden itu generalis, anggota DPR itu spesialis. Gitu. Kalau kita andaikan kedokteran, dokter umum tapi boleh mimpin tim spesialis ya presiden itu. Tapi kalau DPR kan enggak. Yang komisi ekonomi harus menguasai teori ekonomi. Teori ekonomi tidak diajarkan di SMA. Anak SMA nggak ngerti makro mikro ekonomi itu seperti apa. Nggak akan ngerti misalnya Pak Purbaya M0 M1 loh, saya aja S1 nggak dapat kok. Jadi gini sebenarnya kita selama ini pemilu itu milih staf ahli, Bil. Bukan DPR. Jadi selama ini kita pemilu itu milih staf ahli gitu. Karena staf ahli itu yang S2 yang mengerjakan itu semua. DPR-nya entah kemana. Begini, Mas Ardi nggak akan bisa langsung misalnya menuntut besok pagi, nggak bisa. Sekarang 2026 ya. 2 tahun ini bentuk aja public opinion. Public opinion dulu, itu akan menciptakan tekanan sendiri terhadap hakim MK. Masa pembentuk yang boleh amandemen undang-undang dasar SMA yang menegakkan harus S3 itu nggak masuk akal itu. Anggota parlemen DPR MPR itu kan minimal SMA. Yang boleh mentafsirkan konstitusi adalah MK, minimal S3. Bagaimana produk SMA ditafsirkan oleh S3? Itu dalil akademiknya enggak nyantol itu. Nah itu aja. Jadi nggak usah buru-buru. Nggak apa-apa kita bikin task force biar pembimbingnya Mas Rocky itu susun argumen yang teliti, kita cari data statistiknya, bangun opini publik demi Indonesia baik. Kenapa? Ini penting nih. Kenapa? Indonesia harus maju paling enggak 15 tahun lagi. Kenapa? Cadangan gas kita habis. Ketika cadangan minyak kita habis, kita jadi net importer, Indonesia belum maju. Nanti kalau cadangan gas kita habis, Indonesia belum maju, apa kita mau ngabisin hutan itu untuk semua disawitkan? Kan berbahaya. Artinya anggota DPR tuh harus tahu seperti itu. Kalau enggak alam Indonesia rusak karena DPR-nya enggak ngerti. Misal anggota DPR tidak tahu bahwa tutupan hutan itu minimal 60% suatu negara. Ya. Mereka nggak tahu, di SMA nggak diajarkan. Ya, oke. Itu harus disampaikan, gitu. Ya, terakhir Mas Adi, penutup pasti. Monggo, ini udah waktu 1,5 jam. Ya, untuk closingnya. Jadi ini tanggapan mereka ya. Jadi tidak ada saya itu untuk menjadi anggota DPR, tidak ada. Tadi kan cerita tentang di awalnya gitu loh. Jadi biar keresahan dari diri, memang saya itu pengen kenapa sih kok, dan ini akan percaya ya. Ini saya mungkin bawa nama Tuhan ya, mungkin
saya takutkan gitu loh, dengan tumpang tindih yang terus-menerus, undang-undang yang dibuat oleh orang-orang yang tidak kompeten, negara ini akan hancur, percaya. Karena ditambah pasalnya, ditambah ininya ditambah, dan tanpa saya balikin lagi, legal standingnya apa untuk menambah itu? Berarti kan risetnya dong, kalau dibalikin risetnya itu apa? Begitu. Ini bukannya saya yang saya resahkan lah dengan yang terjadi, undang-undang yang belum kuat penelitian dan risetnya gitu loh. Yang saya takutkan seperti itu. Contoh ya, yang sudah kita lihat, akan kita lihat di beberapa berita di setiap hari pasti akan ada keanehan-keanehan yang berkaitan dengan undang-undang. Bahkan sekarang yang terjadi apa? Tersangka nuntut, kan gitu kan? Tersangka nuntut, yang dimana yang sebelum ada undang-undang perubahan ini, ya tersangka ya dia harus siap untuk komitmen hukumannya seperti itu. Nah ini kan udah menjadi tumpang tindihnya ya menurut saya. Dan itu kalau memang, ya maaf, saya tidak mendoakan kalau memang ini akan terjadi terus-menerus di dalam negeri ini, ya mungkin saya nggak bisa gitu. Bukannya saya Tuhan dan saya ini akan carut marut lah di negara ini. Makanya itu yang saya angkat. Saya mau harus ngadu kemana? Saya ngadu ke Prabowo kah? Saya ngadu ke Presiden kah? Ke MPR kah? DPR kah? Apakah bukan saya secara personal ya, tapi buktikan ya, kalau negara ini atau Indonesia ini tidak dipegang oleh ahlinya, siap-siap kehancuran. Dan apa yang terjadi kita saat ini, dolar naik. Oke, itu ahlinya. Misalkan kita bilang ahlinya. Sebenarnya maaf, sebelumnya ada dulu ya di menteri kementerian itu ada penasehat ahli ya, setahu saya penasehat ahli dalam memutuskan menteri itu atau ini biasa itu nanya ke penasehat dulu ya, penasehat itu ngeriset dulu baru bisa diputuskan oleh menteri. Kalau sekarang kan tidak, makanya intelektual itu di situ gitu loh, dalam pemerintahan ataupun di legislatif ataupun di yudikatif ataupun di ini di MA, semua harus dengan berdasarkan data. Ya kalau kita ya maaf berbicara tanpa data sama aja kita ya, saya bilang debat kusir sih. Jadi ngomong doang tapi nggak ada data. Indonesia itu sekarang itu banyak orang pinter ngomong tapi bukan pinter data. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin penutup dari saya seperti, kalau memang kita melanjutkan, kalau saya pribadi mungkin kapasitas riset saya di bidang di tuntutan kemarin mungkin cuma sampai di situ. Saya nggak mendalam dalam tata negara, maka saya bilang saya itu bukan hukum tata negara. Jadi kalau memang ya teman-teman siap untuk misalkan nih 5 batu uji nih, megang satu-satu batu uji untuk meriset, saya bilang mungkin saya berani maju. Batu uji 1 siapa yang nyari, batu uji dia 3 meriset satu-satu. Nah dijadikan draft, oke, saya maju, siap maju, gitu loh. Jadi jangan sampai kita untuk yang kedua itu malah bunuh diri lagi seperti itu. Jangan sampai jatuh kedua kali sih. Butuh teman-teman orang yang siap untuk membangun Indonesia sih seperti itu. Saya yakin ya kalau undang-undang ini dipegang oleh ahlinya, kita nggak ngomong presiden. Kalau presiden itu eksekutor namanya. Tapi kalau mereka bergerak berdasarkan undang-undang, wasitnya itu ya undang-undang itu gitu. Mungkin itu ya, saya siap maju, saya siap berjuang untuk negara ini ya. Saya siap untuk istilahnya pasang badan lah untuk. Tapi ya tadi kita harus benar-benar meriset lah, megang satu-satu pasal batu ujinya, diriset di mana baru kita zoomkan, ayo kita maju, bismillah gitu. Mungkin itu aja closing statement dari saya ya. Terima kasih. Lanjut. Ini yang oke, tapi gini, saya bertanya Mas Hardi, kalau kita bantu full power, masih mau maju lagi nggak? Soalnya kalau saya bantu itu posisi saya di Jogja, agak susah, bolak-balik Jakarta Jogja sebagai PNS susah. Tapi kalau bantu riset sekali waktu oke, ke Jakarta boleh gitulah. Tapi kalau kita bantu penuh, masih mau maju kan?
Ya, saya siap maju, Pak. Saya siap maju, Prof. Sugeng, Dr. Sugeng, semuanya. Pokoknya saya siap maju, waktu dan pikiran saya siap. Ya, karena saya usaha ya. Jadi saya insya Allah ini jihad konstitusi ya. Jadi kalau jihad konstitusi itu kalau niat kita udah 50% itu udah insya Allah pahala lah. Insya Allah. Ya walaupun kegagalan itu kan niat itu udah 50% ya untuk kebaikan Indonesia ya. Seperti itu. Gini. Sebelum ke nanti Amirul siapa ya? Khalid bin Walidnya kayaknya Gus Rocky ya. Perjuangan itu kalau mau diteruskan harus dibukukan. Nanti ditaruh di Google Playbook atau apa, siapa bisa diakses. Public opinion itu penting. Karena sekali lagi seperti saya bilang tadi, kalau kita lihat sumber daya alam kita, kesempatan kita maju tinggal 15 tahun lagi. Gas kita habis. Gas kita habis kalau kita nggak maju-maju apa? Udah nggak ada sumber daya alam, pemerintah menyubsidi pakai apa? Rakyatnya nggak kaya-kaya. Nah itu argumen seperti itu tetap harus dibangun. Nah kalau maju yang bisa menilai peluangnya ya Gus Rocky. Tapi kalau mengandalkan jalur legislatif Gus Rocky, nggak pernah bisa masuk. Reformasi itu sudah dibaca itu. Reformasi itu dibaca DPR. Kalau mau beneran demokrasi zaman itu reformasi jiplak aja Inggris atau Amerika karuan dah. Daripada kayak kita anggota parlemen itu bicameral tapi DPD itu nggak punya kekuasaan legislatif loh. Cuma ngusulin doang loh DPD itu. Ngusulin doang itu. Boleh, tapi yang berhubungan dengan otonomi daerah. Ya, bisa. nggak signifikan dong. Udah dulu para calonnya udah kalau kampanye sebagai senator beda banget sama Senat Amerika atau Majelis Tinggi Inggris. Beda bener itu. Kalau melihat peluangnya ya Gus Rocky lah yang asesmennya paling bagus. Tapi kalau lewat jalur legislatif, wah sepanjang orang Indonesia, rakyat Indonesia milih pemilu masih bisa kena serangan fajar kayak gitu tuh nggak bisa. Nggak bakalan bisa. Sebetulnya sila keempat itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu maksudnya apa? Yang terpelajar ini yang mimpin memang sih. Ya gini Pak Dok, gini. Kenapa saya tekankan ke secara politik lewat parlemen? Karena kita harus paham MK itu hanya pembatal undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Dia hanya bisa membatalkan pasal 7 berapa tadi? Pasal 21 berapa di UU 7 2017 itu. Dia nggak bisa bikin peraturan bahwa harus S2. MK nggak bisa bikin kayak gitu. Yang bisa bikin itu pembuat undang-undang. Kalau misalnya perintahnya begini Gus, perintahnya begini. MK meminta DPR menyusun undang-undang bahwa yang calon anggota DPR harus qualified sebagai penyusun undang-undang karena kewajiban preambulnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa nggak kalau perintahnya seperti itu? Karena di pasal pensiun DPR itu bisa mereka memaksa DPR merubah pasal pensiun. Kalau DPR tidak mengerjakan maka uang pensiun itu hangus. Sampai seperti itu. Artinya MK itu bisa memaksa DPR mengubah pasal undang-undang gitu loh. Kalau melihat peluangnya sih saya melihatnya agak berat ya, sulit. Pertama, MK harus jadi positif legislator. Selain harus jadi positif legislator, dia harus merumuskan hal yang sangat rigid. Karena urusan kualifikasi akademik ini urusan rigid kan sebetulnya. Bukan urusan yang sifatnya fundamental atau prinsipil lah. Sementara konstitusi itu sifatnya prinsipil, tidak rigid gitu kan. Itulah kenapa saya membaca kesulitannya peluangnya kalau melalui Mahkamah Konstitusi. Lagi pula kenapa saya juga orang yang optimis lewat proses politik. Ya ini urusan kita juga sih sebagai orang-orang yang terdidik itu menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya soal money politik kita jauhi, tapi memilih pemimpin itu berdasarkan kapasitasnya, apalagi untuk DPR yang dia harus bisa 3 fungsi tadi gitu. Nah, apalagi di konteks yang sekarang itu betul-betul sedang digalakkan revisi Undang-Undang Pemilu.
Ya, coba deh baca beritanya itu Dasko baru bilang soal itu tuh, dan katanya mau ada partisipasi publik. Minta aja supaya, Pak Ardi bersama teman-teman yang lain yang di tanah air itu supaya diundang atau dengarkan nih aspirasi kami. Mereka kan pasti ada tim ininya, apa namanya, untuk nyusun naskah akademik revisi UU Pemilu, gitu. Itu kontak aja ke Pak Dasko atau Komisi 2 itu. Ya, oke, cukup kali ya. Yang sudah kita diskusikan, dan mungkin saya akan mengambil kesimpulan daripada yang disampaikan oleh Mas Ardi, Mas Ardi, kemudian Gus Rocky, Gus Saika, dan Gus Sugeng, bahwa ada 3 kemungkinan besar MK itu akan menolak, dan alasan yang pertama adalah hak dipilih adalah hak konstitusional. Di MK ini selama cenderung memandang hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak konstitusional bagi negara, maka syarat kalau dinaikkan jadi S2 atau mungkin S1 lah, SMA ke-1, MK ini bisa menilai ya berlebihan pembatasan itu. Justru itu mengurangi hak warga negara untuk dipilih. Sepakat dengan apa disampaikan oleh Gus Rocky. Ini mungkin jadi salah satu argumen utama untuk penolakan. Kemudian ada beberapa poin juga nanti sampaikan kalau misalkan tidak ada contoh negara-negara demokrasi besar seperti Amerika, Australia, Jepang ataupun Cina yang mensyaratkan S1 ataupun S2. Dan sedangkan nanti bisa juga nanti MK menjawab, gitu kan, atas dasar objektif apa, landasannya apa. Kalau misalkan S2 itu atau S1 lebih bagus. Artinya memang mungkin ada alternatif lain yang bisa diambil, misalkan pembaharuan ataupun persyaratan dalam pencalonan kader di partai-partai mendorong hal itu, gitu ya. Itu lebih realistis lah. Artinya perlu nanti ada diskusi yang lebih menarik bagaimana membentuk sebuah permohonan kepada MK. Karena nanti Kang Charlie undang Pak Supmi Dasko ya. Dasko boleh, nanti kita akan diskusi. Saya lupa satu Gus Rocky, lupa satu. Gus Rocky tadi kan nyinggung preambel ya. Preambel itu. Iya. Ada fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Ada satu lagi yang kita lupa. Ya. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bagaimana seorang guru S1 gajinya segitu, anggota DPR itu gajinya 18 kali UMR Jakarta. Itu tidak berkeadilan sosial sama sekali itu. Jadi memang poin paling kuatnya itu justru di preambel, di pembukaan. Dan pembukaan undang-undang kita nggak boleh diamandemen loh. Itu. Ya. Jadi blessingnya nanti ke di pembukaan undang-undang. Ya, makanya tadi kan saya nanya itu ada nggak S1 lulusan DPR yang SMA yang kompeten. Karena nanti itu juga jadi bahan penolakan MK. Artinya apa? Pendidikan formal itu bukan berarti itu menjadi kompetensi kan gitu. Banyak juga lulusan S2 juga yang buruk, tapi justru lulusan SMA malah berkompeten. Mungkin itu adalah bagian daripada nanti alasan lah penolakan di MK. Makanya perlu strategi yang lebih objektif, lebih realistis. Nanti Mas Ardi diramu dengan Dr. Sugeng nanti untuk bisa membantu ya itu untuk memberikan sebuah pemohon yang lebih realistis dan generalistis gitu. Baik, pertanyaan sebentar aja. Ya. Ini tadi nggak konklusi. Di sini yang pendidikan tata negara adalah Gus Rocky. Gus, ya. Dari pandangan jenengan, ya. Ini maju terus atau enggak gitu loh? Oh, maju terus sebagai gagasan maju terus, tapi jangan dikerucutkan harus melalui MK saja. Oh. Ya tetap MK tetap tetap MK itu kan nanti bikin acaranya konyol gini loh. Bapak-bapak harus S3 menafsirkan UUD yang membentuk SMA. Itu mereka pikiran mereka. Tapi gini Gus, enggak spesifik harus minimal S2 atau mungkin ada alternatif lain yang mungkin lebih tengah-tengah lah. Gini aja, masalah S2-nya kita pending dulu, kita pelajari dulu. Ya. Kita pelajari dulu kenapa harus S2. Nanti bisa aja satu komisi memang cuma SMA bisa. Tapi komisi riset misalnya harus S3. Nah, seperti itu bisa aja kita sampaikan.
Ya. Karena sekali lagi bahwa anggota DPR itu spesialis, jangan disamakan dengan presiden atau bupati yang generalis. Itu. Ya, Ya, betul, ya menurut betul. saya lanjutkan, tapi sekali lagi jangan cuman hanya melalui MK, karena itu tadi perkiraan saya, karena MK itu membatasi diri sebagai pembatal undang-undang, bukan pembuat. Ya. Gitu. Kalau batalin Sementara- nasab nggak bisa nggak dia? Harusnya bisa, karena udah bikin kekacauan itu. Oh, sangat bisa dong. Sangat Ya. bisa itu. Ya, Sangat bisa kok. Nasab itu bertentangan dengan cita-cita pendirian Republik kok. Nah, betul. Ya wes, nanti kita ajukan MK lah untuk pembatalan nasab Badawi ya. Masukan dari saya sebenarnya satu ya, ketika kita kan mungkin berlima ini jadi pionir ya. Ketika nanti apa namanya pemilihan umum, ya kan? Itu ya kita bangun opini. Jangan milih S1, harus S2. Nanti Ah, nasib ya. lu begini. Jadi ketika sebelum hari ya Bisa. Hamin 1 minggu sebelum nyoblos, udah kita cuci otak gitu orang Indonesia. Gini nih, 2028. Ini juga daripada yang milih. Baru udah masuk S2-nya baru mainkan ke undang-undang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi mau main ini ya. 2028 itu bikin buku. Kenapa kamu harus milih S2 gitu? Bukunya dibagi gratis boleh atau jual murah lah gitu untuk dukungan apa perjuangan kan butuh duit tuh. Itu aja nyusun bukunya disebarkan gitu. Terserah nanti mekanisme penyebaran. Ataupun misalkan di apa asosiasi akademik itu bikin penelitian tentang S2 semua. Jadi kita bangun opini dari ilmiah dulu ya kan, ataupun surat kabar. Kalau saya sih sebenarnya satu, kalau mereka kejam di 1 hari sebelum pemilu ya kita 1 minggu sebelum pemilu kita hajar habis, ambil duitnya, coblos yang S2 gitu loh. boleh. Buzzer kita yang main nanti. Masalahnya sebagai PNS saya udah dibungkam di tahun pemilu itu, ya kena itu yang swasta itu yang boleh ngomong. Ya, Ya oke. begitulah intinya. Siap. Nanti kita lebih konkret lagi diskusi lah tentang apakah ke MK dan bagaimana kalau mau ke MK gitu kan, supaya nanti juga bisa tidak hanya spesifik S1, S2, mungkin ada alternatif lain yang bisa kita ajukan ya. Baik, terima kasih Mas Andi, Gus Rocky. Dan Benar, saya kayak sebelum betul. ditutup Mas Charlie kita kan belum ke apa ya, ke penonton. Teman-teman yang baik di channel saya atau channelnya Mas Charlie, kenapa kita sampai ngurusi seperti ini? Kita Jangan mungkin sampai yang DPR dijajah Pahlawi. ya bukan itulah. Kenapa kita sampai ngurusi seperti itu? Kita ingin bahwa kalian tuh memilih anggota DPR demi kepentingan anak-anak kalian, tuh yang paling penting. Itu yang paling penting. Saya umur 50 lah gitu. Kita nggak ingin melihat di masa tua yang misalnya Indonesia gasnya habis, ternyata rakyat Indonesia nggak maju-maju. Maju tuh apa sih? Kalau secara terukur paling nggak pendapatan per kapitanya $25.000 loh. Indonesia masih jauh, $11.000 masih. Nanti seperti yang dikhawatirkan oleh Dr. Sri Mulyani dulu, Indonesia itu kena middle income trap. Kenapa kok kena middle income trap? Lah anggota DPR-nya nggak ngerti middle income trap itu apa gitu kan, seperti itu. Jadi kenapa kita berjuang seperti itu? Oke, teman-teman yang jadi subscriber saya dan Dr. Charlie, berjuanglah nanti di waktu nyoblos. Jangan ngawur. Milihlah berpikirlah setahun sekali. Tapi kita juga berjuang bahwa jangan sampai, maaf ini bahasanya agak kasar, binatang aja, kelompok binatang tidak akan membiarkan yang bodoh dari mereka untuk memimpin. Masa manusia nggak kayak gitu? Coba gajah itu atau serigala pasti memilih yang pinter yang mimpin. Kita pun masa derajatnya lebih rendah dari binatang kalau urusan kayak gitu. Yang bodoh kok dilewatin Dan kedua di preambel itu ada jelas. 1, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah kalau orang anak SMA itu masih harus dicerdaskan, bukan mencerdaskan. Kedua, keadilan sosial. Masa guru gajinya segitu yang itu nggak adil sama sosial. Masa peneliti BRIN gajinya segitu yang harus SMA jauh berlipat-lipat, itu nggak adil secara sosial gitu. Nah seperti itu kita. Jadi bahwa kita itu berjuang seperti itu karena pembukaan UUD yang menyebutkan seperti itu. Harus ada perjuangannya. Gitu. Monggo sudah.
Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita malam hari ini. Ya, ini agak berbeda materinya memang, ya sedikit refresh lah, bahas Balawi aja, tapi juga tadi kata Gus Haikam itu juga ada irisannya juga. Baik, kita kembali lagi di episode berikutnya. Kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.